Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdini Fadila. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran kelas 3 tentang tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, semua baik ya, alhamdulillah. Jadi kalau ibu bilang bagaimana kabarnya, kita jawabnya menggunakan gerakan nih. Jadi gini, bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah sekarang ibu akan mengabsen siapa yang hadir dan siapa yang enggak ya. Oke baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita mau tepuk PPK. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa belum? Apa itu tepuk PPK? Belum ya? Kalau belum, ibu dulu ya yang mulai. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, korek tepuk tangannya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi pangan. Ada yang sudah tahu apa sih perkembangan teknologi pangan itu? Belum ya? Baik, nah jadi perkembangan teknologi pangan itu ada dua nih contohnya. Sepertinya ada perkembangan teknologi pangan mengenai peternakan dan pertanian. Terus setelah kita belajar ini, harapan ibu kepada kalian semua, kalian dapat mengidentifikasikan perkembangan teknologi dengan baik dan benar. Kemudian dapat mengkelompokkan teknologi-teknologi pangan yang berasal dari perkembangan teknologi pangan pertanian maupun perkembangan teknologi peternakan. Oke, selanjutnya ibu sebelum belajar banyak, ibu mau bertanya nih, makanan apa aja sih yang biasanya ditemukan di rumah? Ada yang bisa jawab? Biasanya ada apa? Ada nasi, ada kecap, ada susu, ada ya banyak lainnya. Terus apa setiap hari kita makan makanan yang sama? Enggak kan? Jadi kita makan makanan itu berbeda-beda. Misalkan hari ini makan ayam, besok makan daging, besoknya lagi makan telur gitu-gitu. Jadi udah tahu ya. Baik, selanjutnya ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu arti pangan? Iya, baik. Pangan adalah makanan, sedangkan teknologi pangan adalah teknologi yang menghasilkan makanan yang baru. Jadi, dengan adanya teknologi pangan ini, makanan yang dari tumbuhan misalkan bisa menjadi makanan yang lebih banyak lagi gitu, kayak misalkan padi jadi beras gitu. Kemudian di Indonesia ini kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan hewan yang bisa kita kelola sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan energi manusia itu sendiri tuh. Oke, baik, selanjutnya di dalam teknologi pangan tadi ada dua contoh ya. Ada teknologi pangan dari peternakan dan pertanian. Yang dari peternakan ini ada dua contoh. Misalkan yang dapat kita kelola itu, yang dapat kita hasilkan, yang dapat kita manfaatkan ada dua. Ibu ada contohnya nih. Dari peternakan tadi apa aja? Telur, susu, dan daging. Ibu ada dua gambar. Yang pertama telur dan yang kedua susu. Dua makanan ini berasal dari teknologi pangan
peternakan. Jadi apa aja yang dari telur? Ada telur ayam, ada telur bebek, ada telur entok gitu kan. Kemudian di susu apa aja yang menghasilkan susu? Ada susu sapi, susu kambing, dan susu lainnya. Jadi ini ya, tahu ya, ini gambar telur dan yang ini gambar air susu. Nih, ini yang kita hasilkan dari perkembangan teknologi pangan peternakan. Kita lanjut mengenai perkembangan teknologi pangan. Zaman dahulu yang dihasilkan dari peternakan misalkan susu. Susu tadi kan seperti ini contohnya. Ini yang dihasilkan dari peternakan, susu. Terus yang kedua adalah telur. Susu ini hanya susu cair, dia cuma satu gitu. Dan ini tuh hanya bisa digunakan selama 1 hari atau hanya beberapa jam. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, susu cair seperti ini bisa diubah menjadi susu bubuk, teman-teman. Ini adalah susu bubuk yang dihasilkan dari susu cair tadi, yang sudah dikelola melalui beberapa proses, melalui beberapa pemeriksaan agar khasiatnya sama dengan susu cair, tetapi masa pemanfaatnya itu lebih tahan lama yang di kemasan susu bubuk. Susu bubuk ini bisa kita gunakan selama beberapa bulan, bahkan ada yang 1 tahun, selagi masa manfaatnya ini masih bagus ya, tidak basi gitu. Jadi itulah manfaatnya perkembangan teknologi untuk pertanian gitu kan. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi yang dihasilkan dari pertanian. Tadi kan padi, jadi sudah tahu ya bagaimana sih perkembangan teknologi pangan di Indonesia ini yang sangat canggih itu. Jadi yang tadinya dari peternakan itu hanya susu cair seperti ini, susu cair, sekarang sudah ada yang namanya susu bubuk. Bahkan susu cair ini kalau zaman dulu hanya ya udah rasa susu itu saja. Sekarang itu banyak sekali rasa-rasa. Ada yang rasa stroberi, ada yang rasa mangga, ada yang rasa anggur, ada yang rasa durian. Jadi satu makanan bisa dikelola menjadi banyak rasa. Itulah tadi kehebatannya perkembangan teknologi pangan yang bisa kita manfaatkan untuk tubuh kita menjadi sehat. Jadi kita manusia itu membutuhkan energi makanan yang sangat banyak, tetapi kita harus tahu porsinya masing-masing agar kita tetap sehat. Jadi sudah tahu ya, dulu itu hanya susu cair, sekarang sudah ada yang namanya susu bubuk gitu. Jadi tahu ya abang-abang dan kakak-kakak di rumah. Dan tadi beras dari padi menjadi beras tuh. Dan padi ini juga banyak banget khasiatnya yang bisa kita hasilkan menjadi beras ini. Oke, baik, kita lanjut. Dengan perkembangan zaman semakin berkembang, yang dulu hanya dihasilkan dari pertanian ataupun peternakan itu hanya misalkan dari pertanian tadi kan padi dan kelapa, dan dua benda ini hanya menjadi beras dan air kelapa ini bisa diminum kan. Dan yang kedua, pertanian misalkan susu menjadi susu, cuman hanya susu cair dan ada telur gitu. Jadi sekarang kan udah berkembang nih zamannya. Yang tadinya hanya susu cair, ini susu cair, sekarang sudah berkembangnya zaman, ada yang dinamakan susu bubuk. Jadi susu cair dan susu bubuk ini manfaatnya sama-sama susu untuk menyehatkan tubuh, untuk membantu tulang biar berkembang dengan baik, tetapi kemasan dan bentuknya itu berbeda. Kemudian tahan lamanya juga berbeda ya. Kalau susu cair hanya bertahan 1 hari atau beberapa jam.
Setelah itu tidak bisa diminum. Sedangkan kalau susu bubuk seperti ini, itu dia sangat awet, bisa untuk beberapa bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun masih bisa digunakan gitu. Jadi itulah manfaatnya perkembangan teknologi pangan. Jelas ya, apa saja sih perkembangan teknologi pangan itu? Yang tadi ada padi menjadi beras, kemudian ada susu cair menjadi susu bubuk. Kemudian kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.